Bab 1996. Kain tidak punya pilihan selain setuju. Sebelum pergi, Yasmin memanggil Zeke dengan lantang, "Tampan, datanglah ke rumahku juga. Aku akan menyajikan minuman terbaik untukmu." Saat itulah Kain memperhatikan Zeke. Dia menatap Zeke dengan hati-hati dan bertanya, "Siapa kamu?" Sebelum Zeke sempat menjawab, Yasmin menyela. "Cain, dia tamu istimewa yang diundang perawan suci ke desa." Ada nada provokasi yang berbeda dalam pernyataannya. Ketika Kain mendengar itu, dia bertanya, "Tamu spesial? Tamu spesial seperti apa?" Beralih ke Erwen, dia bertanya, "Erwen, apakah dia temanmu?" Orang bisa mendeteksi sedikit kecemburuan dalam pertanyaannya. Gadis suci itu diam seperti biasa. Dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan apapun. Indra keenamnya mengatakan kepadanya bahwa mempertahankan kesunyiannya adalah cara terbaik untuk pergi. Jika Kain salah mengartikan kesunyiannya, itu lebih baik baginya. Mungkin, pria ini bisa menjadi tamengku. Namun demikian, itu adalah peluang 1 banding 1.000.000, tetapi dia masih berharap. Dia tidak ingin menikah dengan Kain. Cukup benar, Cain salah paham seperti yang diharapkannya. Dengan gigi terkatup, dia berkata, "Mengapa kamu diam? Apakah itu ya? Tidak ada yang akan mengambil wanita yang kuinginkan." Dia menatap Zeke dengan tatapan membunuh. "Aku tidak peduli siapa kamu atau dari mana asalmu. Aku ingin kamu keluar dari sini sebelum malam berakhir. Erwen milikku. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba mengingini dia. Jangan meragukan kemampuanku. Aku punya 1000 cara untuk menyiksamu." Zeke menjawab dengan jijik, "Jangan khawatir tentang bagaimana kita berhubungan. Ancamanmu saja sudah cukup bagiku untuk membantai seluruh keluargamu. Tersesat. Atau yang lain. Aku akan menyegel nasibmu sekarang juga." Brengsek. Garis bawah. Kain sangat marah. "Ini wilayahku. Apa yang memberimu hak untuk menghakimiku? Jika kamu tidak tersesat sekarang, aku akan memberikannya padamu." Dengan itu, Cain menyerang Zeke dengan tinjunya. Saat Kain mengangkat tangannya, tamparan dari Zeke mendarat di wajah Kain. Tamparan. Kemudian, tubuh Kain terbang membentuk busur sempurna melintasi langit, dan dia menabrak kolam di dekatnya. Baik Erwen dan Yasmin menatap kaget. Itu sangat mengesankan. Kolam itu dalam, dan Kain tidak bisa berenang. Dia mulai berjuang untuk tetap bertahan dan terlihat sangat menyedihkan. "Tolong. Seruannya untuk meminta bantuan menyebar jauh dan luas. 8 pria bergegas keluar dari lantai 3 rumah pemimpin klan. 8 orang yang berpakaian serba hitam itu menemani Cain mengantarkan mahar pernikahan. Ketika mereka melihat Kain berjuang di kolam, mereka menjadi pucat karena ketakutan dan mulai berteriak, "Cepat, selamatkan Yang Mulia. Selamatkan dia. Sialan. Kami akan menunjukkan siapapun yang memukul Yang Mulia tanpa belas kasihan." Orang yang berani melakukan ini pasti muak dan lelah hidup. 8 dari mereka berebut untuk menarik Kain keluar dari kolam. Begitu Kain keluar, dia mulai muntah dan tidak dapat berbicara. Setelah Kain selesai membersihkannya, orang-orangnya bertanya kepadanya, "Yang Mulia, siapa yang melakukan ini padamu?" Mereka tahu bahwa Kain telah terlempar ke dalam air karena bekas tamparan yang menonjol di wajahnya. Cain menatap belati ke arah Zeke. "Itu dia. Bunuh dia. F***. Aku ingin memotong tubuhnya dan memberi makan babi." Ke-8 pria berpakaian hitam mengambil senjata mereka dan menyerang Zeke tanpa sepatah kata pun. Pada saat itu, reaksi langsung dari perawan suci adalah membela Zeke. "Berhenti. Sebagai perawan suci, aku memerintahkanmu untuk berhenti sekarang juga." Zeke bingung. Kenapa dia melindungiku? Bahkan perawan suci terkejut dengan tindakannya sendiri. "Ya ampun, mengapa saya melindunginya? Dia telah memukuli penjaga saya dan bahkan menghancurkan tandus saya. Dia bahkan memaksaku untuk membawanya ke sini. Memang benar, kita harus menjadi musuh." Bab 1997. Tapi, kenapa dia secara naluriah melindunginya? Kain menjadi semakin marah. "Erwen, kita akan segera menikah. Beraninya kau melindungi laki-laki lain di depanku. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu setelah kita menikah. Kalian semua, abaikan Erwen dan bunuh dia sekarang. Sebagai Saint of Black Muraco, aku memerintahkanmu untuk menyerangnya." Ke-8 pengawal berbaju hitam langsung menyerang Zeke. Saat itu, Erwen masih melindungi Zeke.
Namun, yang terakhir langsung bergegas di depannya. Zeke menendang kerikil di bawah kakinya, dan semuanya menembak ke arah semua pria. 8 dari mereka dipukul sebelum mereka langsung jatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Jelas, mereka tidak bisa bertarung lagi. Tatapan Zeke jatuh pada Kain sekali lagi. Hanya itu yang kamu punya. Sungguh memalukan. Tubuh Cain menegang saat mendengar kata-kata ancaman itu. Dia segera berteriak pada pengawal, ayo pergi. Keluarkan aku dari sini sekarang. Semua pengawal membantu Cain sebelum mereka mundur dengan tergesa-gesa. Saat ini, prioritas utama Zeke adalah menemui pemimpin klan dan mendapatkan penawarnya. Dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan Kain. Setelah semuanya beres, Soul Wolf akan membereskan kekacauan untuknya. Pada saat itu, dia akan menilai situasinya. Cain mulai meneriaki Zeke dari jauh. Kamu tunggu saja. Kalian semua. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Murako Putih, izinkan saya memperingatkan Anda. Kirim Erwen dan kepala brengsek itu ke Black Murako Clan malam ini. Jika tidak, klanmu akan dimusnahkan. Erwen dan Yasmin sama sekali tidak mendengar Cain karena mereka masih sangat terkejut. Taktik Zeke tidak bisa dipercaya. Tidak hanya ahli ilmu hitam, ia juga berhasil menghindari ribuan perangkap cacing beracun. Dia sangat kuat. Apalagi, dia telah mengalahkan 8 pria kekar hanya dengan satu tendangan. Terlepas dari kekaguman dan hasrat terhadap pria itu, mata Yasmin dipenuhi dengan pesona. Pria ini sangat kuat. Dia laki-laki saya. Zeke kemudian berjalan menuju lantai 3 tempat pemimpin klan berada. Tunggu. Yasmin buru-buru menghentikannya. Bolehkah saya tahu nama Anda? Zeke Williams. Jawab Zeke. Itu nama dengan kepribadian yang hebat. Kamu terlalu ceroboh. Tahukah kamu bahwa kamu telah menyebabkan masalah besar? Yasmin bertanya. Zeke langsung menghentikan langkahnya. Jika Anda akan menghentikan saya untuk melihat pemimpin klan, saya akan menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu Anda. Yasmin dengan cepat berkata, aku tidak akan menghentikanmu untuk menemuinya, tapi aku harus memberitahumu sesuatu. Kain berasal dari klan Murako Hitam. Klan ini sangat kuat, berkali-kali lebih kuat daripada klan Murako Putih. Selama bertahun-tahun, klan mereka telah menggertak klan kami. Sekarang, mereka bahkan berencana untuk menikahi perawan suci, dan kami tidak berani menolak mereka. Saya akui bahwa Anda kuat, tetapi Anda tidak dapat melawan mereka semua sendirian. Bisakah Anda mengalahkan seluruh klan Murako Putih sendirian? Kami tidak bisa mengalahkan klan Murako Hitam, apalagi kamu. Erwen mengangguk setuju. Yasmin benar. Sebaiknya kau pergi sekarang jika ingin tetap hidup. Zeke bertanya dengan penuh selidik, jika aku lari sekarang. Bukankah klan Murako Hitam melampiaskan kemarahan mereka pada klanmu? Erwen kemudian menjawab, jika saya menikah dengan Kain, dia tidak akan melakukan apapun pada klan Murako Putih. Dengan nada datar, Zeke berkata, aku yang memulai ini, jadi aku akan mengambil tanggung jawab untuk menangani mereka. Tentu saja, saya akan menyelidiki klan Anda sebelum saya memberi Anda hukuman apapun. Yasmin menjadi cemas. Jadi, kamu di sini untuk menyelidiki desa ternak. Apakah kamu seorang pejabat? Zeke menjawab, penyelidikan desa peternakan bukanlah prioritas. Saya sedang menyelidiki sesuatu yang di luar jangkauan Anda. Dia sedang menyelidiki alam rahasia Gunung Kus. Murako hanya berkolusi dengan Netherworld untuk membangun desa ternak. Orang-orang bahkan tidak tahu tentang klan Kus, apalagi alam rahasia Gunung Kus. Bab 1998. Zeke pasti tidak akan mengungkapkan semuanya kepada mereka. Yasmin bersikeras dengan keras kepala, tidak peduli siapa kamu, klan Murako Putih tidak pernah melakukan dosa apapun. Zeke menjawab, keadilan akan menang. Sambil berbicara, dia berjalan menuju lantai 3 pemimpin klan. Tepat pada saat itu, sesosok kecil berlari keluar dari kamar pemimpin klan. Gadis itu berusia sekitar 5 tahun. Dia memiliki kulit putih dan fitur ilahi. Jelas bahwa dia akan tumbuh menjadi secantik Erwen. Memang benar banyak gadis cantik yang tergabung dalam klan Murako. Gadis muda itu berlari ke arah Erwen. Erwen, kamu di sini. Aku merindukanmu. Erwen tersenyum sambil berjongkok untuk mengangkat gadis itu. Mona, apakah kamu berperilaku baik? Mona melantunkan, Erwen, aku baik-baik saja. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membuatkan es krim untukku jika aku bersikap baik. Erwen, bisakah kamu membuatkanku es krim?
Melirik Mona dengan manis, Erwen menjawab, tentu. Aku akan membuatkan es krim untukmu malam ini. Hore! Mona melompat kegirangan. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Zeke. Dia berjalan di samping Zeke dan menarik ujung bajunya. Tuan, kamu sangat luar biasa. Kamu mengalahkan orang jahat. Aku baru saja melihat semuanya. Melihat gadis manis itu, hati Zeke luluh. Dia sedikit mengangguk dan berkata, terima kasih. Mona berbisik, Tuan, saya akan mentraktir Anda es krim di malam hari. Bisakah Anda membantu saya? Zeke menjawab, apa itu? Mona menjawab, Tuan, maukah Anda menikah dengan Erwen? Erwen langsung tersipu mendengar itu. Mona, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Williams, tolong jangan pedulikan dia. Dia hanya anak-anak. Dengan tegas, Mona membantah, Erwen, saya bukan hanya anak kecil. Saya tidak berbicara omong kosong. Saya tahu bahwa Anda tidak menyukai Cain dan saya juga tidak menyukainya. Semua orang di klan kami tidak menyukainya. Jika Anda menikah dengan pria ini, Anda menang. Tidak harus menikah dengan Cain. Suasana berubah agak genit tiba-tiba. Wajah Erwen semakin memerah. Dia dengan cepat menghentikan Mona berbicara. Di samping, Yasmin dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Mona, apakah ayahmu ada di rumah? Mona menggelengkan kepalanya. Tidak. Ayah pergi keluar untuk mengumpulkan beberapa tumbuhan. Dia belum kembali. Yasmin kemudian menoleh ke Zeke. Ayah Mona adalah pemimpin klan. Pemimpin klan tidak ada, jadi kamu tidak bisa melihatnya sekarang. Zeke mengumpulkan bola energi dan naik ke lantai 3. Memang, tidak ada seorang pun di lantai 3. Zeke berkata, karena dia belum kembali, aku akan menunggunya di sini. Erwen memerintahkan, Yasmin, bawa Tuan Williams ke ruang tamu. Kami akan membiarkan dia melihat pemimpin klan begitu dia kembali. Karena Anda seorang pejabat, klan Murako Putih akan bekerja sama dengan Anda. Kami tidak menyembunyikan apapun karena kami tidak pernah melakukan kesalahan. Anda dapat menyelidiki semua yang Anda inginkan. Zeke mengangguk saat kesannya tentang klan Murako Putih berubah menjadi lebih baik. Sepertinya saya salah paham tentang klan Murako Putih. Klan itu tampaknya tidak ada hubungannya dengan desa ternak dan persekongkolan dengan Netherworld. Dia meminta, tolong bawa teman saya, serta Ava dan keluarganya. Saya khawatir mereka dalam bahaya di desa ternak. Erwen menjawab, saya minta maaf karena teman Anda diracuni cacing karena masuk tanpa izin ke wilayah klan Murako Putih karena kesalahan. Saya membawa beberapa obat spiritual sekarang. Ini akan membantu menekan pemakan hati untuk sementara. Anda harus membiarkan dia makan ini sementara aku mengatur seseorang untuk membawanya ke sini. Bab 1999. Kamar tamu tampak kumuh, tetapi bersih dan nyaman. Sebelum Yasmin meninggalkan Zeke sendirian, dia bertanya secara diam-diam, Tuan Williams, apa yang Anda pikirkan? Erwan. Zeke bingung. Dia tidak mengerti mengapa dia menanyakan itu padanya. Tidak tahu harus berkata apa, dia menjawab dengan santai, dia cukup baik. Yasmin tersenyum dan berkomentar, oke. Senang mendengarnya. Dengan itu, dia meninggalkan ruangan. Tidak lama kemudian, Erwin mengirim Soul Wolf, Ava, dan keempat anaknya. Zeke membiarkan Ava dan keluarganya tinggal di kamar tidur utama. Sementara itu, dia tinggal di kamar sebelah bersama Soul Wolf. Tempat itu adalah tempat yang aman bagi Ava dan keluarganya. Itu bersih, dan mereka bisa menggunakan air bersih dan makanan di sana. Mereka sangat berterima kasih kepada Zeke sehingga mereka akan bersujud di kakinya. Setelah mereka duduk, Zeke membawa Soul Wolf ke kamar sebelah. Soul Wolf, apa yang kamu temukan? Soul Wolf menjawab, Zeke, aku mengintai salah satu penjaga dengan tato dari klan. Dia pergi ke suatu tempat. Kemudian, saya menemukan bahwa ada dua klan yang berseberangan di sini, klan Murako Putih dan klan Murako Hitam. Setelah memasuki klan Murako Putih, saya merasakan energi negatif, jadi saya mengikutinya. Kemudian, saya melihat Brian dan Thomas, yang sudah meninggal. Mereka melakukan perjalanan melewati wilayah klan Murako Putih dan pergi ke wilayah klan Murako Hitam. Berdiri di perbatasan kedua distrik, saya dapat merasakan bahwa tempat itu dipenuhi dengan energi negatif. Saya curiga markas Netherworld terletak di dalam klan Black Murako. Sambil merenungkannya, Zeke mengangguk. Artinya,
klan Murako Putih tidak berkolusi dengan Netherworld. Setidaknya, bukan mereka yang berinisiatif berkolusi dengan Akhirat Khan. Desa ternak sebenarnya adalah ide klan Murako Hitam. Soul Wolf menolak berkomentar. Kita tidak bisa menilai masalah berdasarkan permukaan. Ini tidak bisa membuktikan bahwa klan Murako Putih tidak bersalah. Zeke masih bingung. Peran apa yang dimainkan klan Murako Putih di antara mereka? Soul Wolf menjelaskan, ini tidak sesederhana kelihatannya. Haruskah saya memanggil Connor dan yang lainnya? Kami akan mengungkapkan masalah tentang White Murako Clan dan Netherworld. Bukankah kebenaran akan segera terungkap? Zeke langsung menolak sarannya. Kami tidak bisa melakukan itu. Pertama-tama, prioritas utama kami adalah menunggu pemimpin klan kembali dan membersihkan racun untukmu. Kami tidak bisa menunda ini. Kedua, kami sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kemampuan musuh kami. Jika kita menyerang sembarangan, kita tidak bisa bertahan jika mereka terlalu kuat. Hasilnya akan buruk jika kita gagal. Soul Wolf merasakan sakit kepala dari semua pikiran. Aku sangat sedih. Musuh ada tepat di depan kita, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Zeke menghibur, beristirahatlah. Aku diam-diam akan menyelidiki kemampuan Murako dan Netherworld. Setelah kami memahami latar belakang mereka, kami akan segera mengambil tindakan. Mengenal diri sendiri dan mengenal musuh adalah rahasia kemenangan. Baiklah. Dengan itu, keduanya kemudian pergi tidur. Mereka hanya tertidur sebentar sebelum Zeke merasakan suara gemerisik di luar jendela mereka. Kedengarannya seperti langkah kaki. Seseorang di sini. Zeke dengan cepat melepaskan energinya untuk memeriksa sekeliling. Seperti yang diharapkan, seseorang berkeliaran di luar jendela mereka. Zeke langsung mendorong membuka jendela. Melihat jendela didorong terbuka, orang di luar bergidik kaget dan buru-buru mundur. Jelas, Zeke tidak akan membiarkan orang itu lolos begitu saja. Dia segera mengejar orang itu. Beberapa langkah jauhnya, Zeke berhasil meraih bahu orang itu. Karena bahu orang itu terasa lembut, dia bisa menebak bahwa orang itu adalah seorang wanita. Aduh! Kau menyakitiku, teriak wanita genit. Apakah itu suara Yasmin? Zeke segera melepaskan cengkeramannya sebelum dia membalikkan tubuhnya. Itu memang Yasmin. Dengan dingin, Zeke bertanya, mengapa kamu menyelinap di luar jendelaku? Yasmin tersenyum dengan tatapan genit. Menurutmu kenapa? Aku hanya bersikap baik. Aku hanya ingin melihat apakah kamu baik-baik saja dan apakah kamu ingin makan malam. Aku tidak percaya kamu mengira aku pencuri. Zeke menegur, omong kosong te. Katakan padaku yang sebenarnya. Biarkan saya memperingatkan Anda untuk tidak memiliki skema terhadap saya. Taktikmu hanyalah permainan anak-anak bagiku. Bab 2000. Yasmin mengeluh dengan putus asa, kenapa kamu selalu meneriakiku? Tidak bisakah kau tersenyum saja? Saya pikir Erwin menyendiri. Aku tidak percaya kau bahkan lebih dingin darinya. Zeke sedikit kesal. Aku akan kembali ke kamarku karena kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Namun, Yasmin buru-buru menghentikannya. Tunggu. Aku tidak punya apa-apa untukmu, tapi seseorang ingin menemuimu dan memberitahumu sesuatu yang penting. Menatap matanya, Zeke bertanya. Benarkah itu? Yasmin mengalihkan pandangannya. Tentu saja. Mengapa saya berbohong kepada Anda di tengah malam? Zeke tahu bahwa dia berbohong padanya. Namun, dia tidak mengeksposnya. Aku harus pergi dan melihat apa yang dia coba lakukan. Karena Zeke kuat dan cakap, dia tahu bahwa Yasmin tidak bisa menyakitinya. Dia bertanya, siapa yang ingin melihat saya? Yasmin menjawab, tentu. Yasmin menjawab, kamu akan mengetahuinya nanti. Zeke lalu berkata, pimpin jalan. Dia kemudian memimpin Zeke melewati desa. Desa itu tampak indah di bawah sinar rembulan. Banyak teratai menutupi permukaan danau di sekitar mereka. Yasmin memetik 2 buah teratai dan memberikan Zeke salah satunya. Saat dia terus berjalan, dia mulai memakan biji yang satunya lagi. Zeke mengamati dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu tidak diracuni. Sepertinya dia tidak akan menyakitiku. Ketika mereka selesai memakan biji teratai, mereka telah sampai di tempat tujuan. Itu adalah bangunan 2 lantai. Yasmin berkata, aku telah menyelesaikan misiku. Kamu bisa masuk sekarang. Orang di dalam ingin bertemu denganmu. Zeke bertanya dengan rasa ingin tahu,
kediaman siapa ini? Yasmin menjawab, kamu akan mengetahuinya setelah kamu masuk. Kamu sebaiknya tidak memainkan trik apapun. Zeke memperingatkan sebelum dia melangkah ke dalam rumah. Bagian dalam rumah itu luas, cerah, dan bersih. Warnanya merah, dan desainnya menunjukkan bahwa itu adalah kamar perempuan. Dia bisa merasakan aroma seorang gadis di ruangan itu. Aroma ini, sepertinya tidak asing. Baunya seperti suci. Aroma tubuh gadis itu. Apakah ini kamar Erwen? Menurut hukum Murako, hanya ayah perawan suci dan suaminya yang diizinkan memasuki kamarnya. Aku di kamarnya sekarang, apakah itu berarti? Sialan, garis bawah Yasmin telah membodohi saya. Dia secara naluriah mencoba melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Saat berikutnya, dia menemukan pedang sedang diletakkan di lehernya. Jangan bergerak. Kamu siapa? Kenapa kamu masuk ke sini? Oh tidak, itu suara Erwen. Zeke menghela nafas sebelum dia berbalik perlahan. Ini aku. Namun, dia langsung terpana. Saat itu, Erwen tidak berpakaian dengan benar. Rambutnya yang panjang tersampir di bahunya. Dia mengenakan gaun tidur renda putih, dan dia tampil seksi dengan itu. Melihat Dewi penyendiri yang cantik dengan pakaian tidur seksi, bahkan Zeke tidak bisa menahan diri. Namun, dia memiliki kemauan yang sangat besar. Makanya, dia masih terlihat tenang di luar. Anda. Erwen tersentak padanya karena terkejut. Apa yang kamu lakukan di kamarku larut malam? Zeke dengan cepat menjelaskan, Yasmin membawaku ke sini. Aku tidak tahu ini kamarmu. Yasmin, masuklah. Dia berbalik untuk melihat ke pintu, tapi Yasmin langsung kabur dari tempat kejadian. Erwen menghukum, Yasmin, berhenti di sana. Kemarilah. Kalau tidak, aku akan memberitahu semua orang tentang cerita memalukanmu. Yasmin segera menghentikan langkahnya. Dengan tatapan pahit, dia kembali ke rumah. Erwen, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu sudah berjanji padaku untuk melupakannya. Bagaimana kamu bisa mengancamku dengan itu? Erwen mengembalikan pedangnya dan bertanya, Yasmin, apa yang kamu coba lakukan? Yasmin menjawab, tidak apa-apa. Aku melakukan kesalahan dan membawanya ke tempat yang salah. Namun, menurut aturan desa, selain ayahmu, laki-laki yang masuk ke kamarmu adalah suamimu. Oleh karena itu, kamu harus melakukannya. Nikahi Zeke sekarang.